anganmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan pagi hari ini dan seterusnya kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat, meskipun sampai saat ini kita belum bisa menyelenggarakan pembelajaran secara langsung. Namun demikian, mudah-mudahan situasi seperti ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Dan alangkah baiknya jika pembelajaran online pada pagi hari ini kalian semua sudah mandi ya, sudah mandi dan sudah sarapan ya. Sehingga konsentrasi kalian untuk mengikuti pelajaran online ini bisa maksimal. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita pelajari kali ini bisa membawa manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu. Oke? Baik anak-anak, kita akan melanjutkan bab 1 untuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai tes deskripsi. Pada pertemuan yang kedua kali ini, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan pertama. Namun sebelum saya sampaikan mengenai materi pada pertemuan yang kedua ini, perlu saya ingatkan, kalian sebaiknya sudah menyiapkan buku tulis dan alat tulis yang nantinya kalian gunakan untuk mencatat atau merangkum hal-hal yang penting yang saya sampaikan dalam pertemuan yang kedua kali ini. Karena pada pertemuan yang kedua kali ini saya belum memberikan tugas ya. Dan nanti tugas akan tetap saya berikan sebagai ulangan harian pada pertemuan yang terakhir. Nah, untuk itu kalian perlu membuat catatan teori agar nanti kalau mengerjakan tugas atau ulangan harian pada pertemuan terakhir kalian akan menjadi lebih mudah untuk mengerjakannya ya. Baiklah anak-anak, sebelum saya sampaikan mengenai materi pelajaran, alangkah baiknya kalau kalian mengetahui mengenai kompetensi dasar pada pertemuan yang kedua ini, yaitu yang pertama 4.1 menentukan isi teks deskripsi objek. Yang dimaksudnya tes deskripsi objek itu adalah untuk menggambarkan tentang suatu tempat ya. Bisa tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah. Nah, kebetulan kalau di SMP 6 ini pentas seni daerah sudah sangat maju ya. Nanti kalau itu yang ada di gedung seni yang berada di depan sekolah pojok sebelah timur itu ya, itu merupakan seni daerah ya, seni daerah tradisi Jawa. Bisa juga itu berupa kain tradisional
Kain tradisional itu contohnya seperti apa? Seperti jarit, selendang, dan lain sebagainya. Baik itu yang didengar dan dibaca. Jadi karena objeknya adalah teks, jadi ini diperoleh dengan cara dibaca maupun didengar seperti yang kita lakukan kali ini. Kemudian kompetensi dasar 3.2 yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah, baik itu yang didengar maupun dibaca. Selanjutnya adalah bagian yang kedua atau bagian B, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Bahwa isi teks deskripsi itu memaparkan suatu objek atau tempat secara terperinci. Jadi dalam tulisan teks deskripsi itu dipaparkan secara detail, ya, secara terperinci agar pembaca itu bisa mengetahui keadaan yang digambarkan itu dengan sedetail-detailnya. Unsur emosi yang terkandung di dalam teks deskripsi, ya, unsur emosi itu apa tak? Emosi itulah kejiwaan. Contohnya emosi itu kalau kalian itu sedang melihat film atau melihat sinetron, kadang kalian ikut menangis, jadi terharu, ikut sedih. Kalian kadang-kadang juga ikut marah. Jadi arti emosi itu bukan hanya marah saja, ya. Jadi perasaan jiwa kita terikut dengan apa yang kita saksikan, baik yang didengar maupun kita baca. Seolah-olah kita itu merasakan, emosi kita terikut hanyut di dalamnya, ya. Jadi di dalam teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengar apa yang dipaparkan. Nah, itu contoh teks deskripsi yang baik, ya. Jadi seolah-olah kita itu berada di dalamnya, mengalaminya, ya, seperti itu. Lalu dalam teks deskripsi suatu objek diperinci dengan berbagai pola pengembangan, yaitu antara lain satu, pola tematis. Dalam pola tematis ini tersusun berdasarkan tema ataupun aspek-aspek tertentu. Aspek tertentu itu apa? Misalnya bentuk, perilaku, dan aspek lainnya. Kalau menggambarkan sebuah bentuk, misalnya menggambarkan sebuah bentuk burung yang indah. Nah, dalam teks itu, dalam tulisan itu seolah-olah kalian bisa melihat bahwa burungnya itu seolah-olah ada di depan mata kalian, misalnya seperti itu. Menggambarkan perilaku. Oh, perilakunya orang ini baik, jujur, kejam, dan sebagainya. Seolah-olah kalau kalian membaca teks deskripsi, seolah-olah kalian melihat bahwa yang digambarkan oleh penulis itu ada di depan kalian, ya. Lalu yang kedua, pola urutan waktu. Pola ini memaparkan suatu keadaan antar waktu. Namun yang disampaikan bukan peristiwanya, melainkan kondisi atau keadaannya, entah berkenaan dengan tempat, orang, benda, atau hal yang lainnya. Karena itu yang kondisinya itu bisa kondisinya rame, misalnya seperti itu, kondisinya sepi, atau kondisinya bagaimana, ya, itu yang digambarkan di dalam pola urutan waktu ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah pola keruangan atau spasial. Pola keruangan atau spasial ini tersusun menurut urutan ruang, ya, menurut urutan ruang. Misalnya dari atas ke bawah atau dari pinggir ke tengah. Nah, untuk memperjelas pola keruangan atau spasial ini sengaja saya berikan contoh, ya. Tolong diperhatikan dan didengarkan. Ini ada sebuah teks.
teks pendek ya. Coba saya baca, kalian perhatikan dan kalian simak ya. Remang-remang di belakang panggung itu hampir-hampir tidak kelihatan apa saja yang ada di sana. Akan tetapi tidak demikian keadaan di depan panggung. Di sana terang benderang, apalagi di atas panggungnya. Sepertinya jarum pun kalau terjatuh di sana akan terlihat. Nah, sekarang kalian perhatikan kata yang berwarna merah atau tulisan yang berwarna merah dan di garis bawah. Di situ ada di belakang panggung, di depan panggung, di atas panggung. Nah, itu adalah ciri-ciri keruangan ya. Ada ruang belakang, ruang depan, ada ruang atas panggung. Dan di antara tiga ruang ini memiliki suatu perbedaan untuk menggambarkan situasi atau menggambarkan suasana. Nah, urutan keruangan dalam paragraf tersebut adalah 1 di belakang panggung, 2 di depan panggung, 3 di atas panggung. Jadi dalam urutan keruangan itu terbagi menjadi tiga ruang, yaitu belakang, depan, dan di atas. Nah, kita lanjutkan pelajaran kali ini anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya ya. Selanjutnya adalah C, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Teks deskripsi terdiri atas bagian-bagian berikut. 1. Identifikasi atau pernyataan umum, yaitu bagian yang mengenalkan objek atau digambarkan. 2. Deskripsi bagian, yaitu penggambaran dari aspek-aspek dari objek yang dipaparkan. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum, itu maksudnya adalah dalam teks deskripsi dalam paragraf pertama itu biasanya akan memperkenalkan bahwa paragraf pertama itu biasanya isinya adalah perkenalan atau penyampaian apa yang akan ditulis dalam teks deskripsi tersebut ya. Terus yang kedua, deskripsi bagian. Itu maksudnya bahwa kalau kita menggambarkan suatu rumah atau ruangan, maka dalam hal ini bagian ruangan rumah akan diperkenalkan. Misalnya ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada tempat keluarga, ada ruang makan, ada ruang dapur, dan sebagainya. Lalu bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan teks deskripsi? Dalam penulisan teks deskripsi kita punya kaidah antara lain 1. Menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata penggantinya atau biasa disebut dengan kata pengganti persona. Yang kedua, menggunakan kata kopula. Kata kopula itu seperti adalah, merupakan, yaitu. Jadi kata-kata yang saya beri tanda warna biru muda ya. Kata-kata itu digunakan dalam mengenalkan objek ya. Misalnya rumah besar itu adalah milik Pak Lurah misalnya. Atau rumah yang besar itu merupakan balai desa, kelihatan sebenarnya seperti itu. Lalu yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, bisa manusia atau peristiwa, misalnya melompat, berdiri, ya, dan yang lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kucing itu sedang melompat. Anak itu berdiri,
misalnya seperti itu. Berdiri itu merupakan kata kerja material atau kata kerja. Jadi apa yang sedang dikerjakan oleh objeknya, oleh bendanya, oleh binatangnya, oleh manusianya atau oleh peristiwanya. Selanjutnya yang keempat, banyak menggunakan kata-kata yang menggambarkan sifat atau benda, orang, atau suatu keadaan. Ini berkaitan dengan kepentingan dalam memaparkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya. Kata-kata yang dimaksud misalnya bening, putih, bersih, panjang, merah, dan lain-lain. Ini merujuk kepada kata sifat. Misalnya kaca itu bening. Apakah setiap kaca bening? Kan tidak, ada kaca yang buram karena banyak kotoran. Bajumu berwarna putih, putih, bersih. Nah, itu menunjuk untuk yang keempat itu lebih menunjuk kepada yang kata-kata sifat. Nah, demikian anak-anak pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan kalian jelas. Dan jangan lupa kalau tidak keberatan di subscribe dan like ya. Nah, kalau ada pertanyaan dari materi tadi, kalian bisa menuliskan di bawah di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Insya Allah pertemuan kita selanjutnya akan menginjak pertemuan yang ketiga. Salam bahagia lahir batin, akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.